berujung ricuh sebelumnya. Dan saat ini demonstrasi yang dilakukan ataupun digelar oleh massa pada pagi tadi masih berlanjut hingga siang hari ini. Warga Pati menggelar aksi besar menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya meski sebelumnya tuntutan terkait dengan kenaikan PBB hingga 250% telah dibatalkan. Sebelumnya, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu ini mengatakan bahwa aksi kali ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo. Dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia yang saat ini berada di kawasan alun-alun Pati untuk memantau bagaimana situasi demonstrasi warga Pati yang dilakukan pada hari ini. Gesi, bisa digambarkan situasi terakhir saat ini? Kita lihat bahwa pada pukul 11 tadi sempat terjadi kericuhan, bahkan warga yang berdemonstrasi sempat membakar mobil begitu di sana. Bagaimana dengan siang hari ini kondisinya, Gesi? Ya, Ian dan juga saudara, untuk kondisi terbaru saat ini memang tadinya setelah kekeosan yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, massa ini sempat dipukul untuk mundur dengan ditembakannya gas air mata sehingga memecah keramaian di depan kantor Bupati Kabupaten Pati. Namun pasca ditembaknya gas air mata tersebut, massa ini justru malah maju kembali, Ian. Jadi ada beberapa motor dari Kabupaten Pati dan juga sekitarnya yang memang memasuki area alun-alun Kabupaten Pati dan juga melakukan konvoi sehingga melakukan kembali. Tempat tadi dari para koordinator lapangan ini dipukul mundur dan juga berdiskusi untuk aksi selanjutnya atau tindakan selanjutnya akan dilakukan sore hari ini, yakni dengan akan dipertemukan dengan Bupati Kabupaten Pati. Namun pada saat Bupati ini menaiki mobil taktis tadi sempat ini kan keluar begitu ya dari gedung, namun mereka langsung memberikan serangan begitu ya dengan cara melemparkan batu, kemudian melempari dengan tomat-tomat busuk. Kemudian juga ada air yang ditaruh di dalam plastik begitu. Langsunglah para personel pengamanan ini kembali dipukul mundur atau memilih untuk mundur dan tidak jadi keluar untuk menemui massa. Hal ini yang menyebabkan kemudian massa ini kembali geram dan juga kembali memanas, Ian, sehingga tadi terjadi kericuhan kedua. Nah, untuk kericuhan kedua ini juga sama ditambah dengan personel pengamanan yang diajukan atau dipukul untuk memecah keramaian. Namun memang massa ini semakin geram. Tadi ada sempat mereka ini melakukan aksi pemecahan kaca kantor bupati, kemudian juga ada pemotongan kabel wifi di press room, serta juga ada pembakaran mobil polisi yang bisa disaksikan tadi untuk cuplikan videonya. Itulah kericuhan. Ya, Gesi, salah satu permintaan dari warga yang berdemonstrasi hari ini adalah agar Bupati Pati menemui mereka. Bisa dikonfirmasi lagi, sesungguhnya tadi Bupati Pati sempat hendak menemui warga, namun terjadi kericuhan, begitu ya, Gesi? Ya, Ian, betul sekali. Jadi sempat tadi dari koordinator lapangan aksi demonstrasi ini bertemu dengan Kapolres Pati untuk berdiskusi. Sehingga Kapolres Pati ini mengizinkan Bupati ini untuk keluar atau menemui massa ini dengan catatan mereka tidak boleh melakukan kontak fisik ataupun aksi anarkis. Namun ternyata pada saat Bupati ini keluar begitu ya dengan menaiki mobil taktis, ternyata situasi kembali tidak kondusif, Ian, sehingga aparat keamanan ini memilih untuk mundur kembali sehingga Bupati ini tidak jadi keluar dari pendopo kabupaten, Ian. Ya, Gesi, seperti Anda sebutkan tadi bahwa Bupati Pati ini akan kembali menemui warga demonstran begitu apabila kondisinya lebih kondusif. Apabila saya melihat di gambar, ini Bupati Pati berada di mobil taktis begitu. Posisinya Bupati Pati saat ini di mana?
Jesse? Ian, untuk gambar yang Anda saksikan saudara, saat ini Bupati Pati yang tengah menaiki mobil ini terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, atau 12:30, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, di saat Bupati Pati ini mencoba untuk keluar dari kantor pendopo. Namun karena kericuhan kembali terjadi atau situasi ini kembali tidak kondusif, maka Bupati Kabupaten Pati ini kembali untuk masuk. Sehingga saat ini kabarnya Bupati ini juga masih di pendopo kabupaten. Nah, itu juga yang memicu kericuhan kedua, Ian dan juga saudara. Karena Bupati ini kembali masuk ke kantor kabupaten, maka warga ini dengan serentak begitu ya, dengan memanas mereka memukuli kaca-kaca jendela di kantor Bupati, kemudian juga membakar mobil kepolisian, serta juga memotong sambungan wifi yang ada di sekitaran kantor Bupati. Sehingga memang situasinya jika saya gambarkan pada saat tadi ini sangat jelas sekali, Ian, karena masyarakat juga berbondong-bondong untuk berlari karena kembali ditembakkan gas air mata. Sehingga hal tersebut memecah gerombolan warga yang berada di gerbang utama pendopo Kabupaten Pati. Ian. Ya Gesi, berarti artinya pada siang hari ini kondisi dari pendopo kabupaten tidak seramai pada pukul 12 tadi begitu ya. Kemudian pukul berapa rencananya warga akan kembali menuju ke alun-alun dan juga menuju ke halaman pendopo kabupaten, dan seperti apa antisipasi dari petugas agar kericuhan tidak kembali terjadi? Ya, jika kami ini masih untuk melakukan demonstrasi ini karena mungkin tuntutan yang mereka bawa ini belum ada komunikasi begitu ya, atau belum terselesaikan. Namun memang saat ini warga ini sedang dipukul untuk mundur karena tadi terjadi kericuhan yang sudah tidak terkendali. Dan untuk pengamanan sendiri ditambah, ya juga saudara, jika tadi memang fokus pengamanan ini adalah di sekitaran kantor Bupati, dan saat ini untuk personel pengamanan yang begitu banyaknya ini, yang jika saya bisa menggambarkan ini sekitar ribuan begitu ya, diterjunkan langsung di beberapa titik menuju alun-alun di Kabupaten Pati. Jadi di setiap jalan menuju alun-alun ini dijaga oleh personel pengamanan yang jumlahnya ini juga cukup banyak. Hal ini lantaran setelah shift pertama tadi ternyata masyarakat ini kembali hadir dengan emosi yang menggebu-gebu begitu ya, sehingga mereka ini ditambah personilnya dengan harapan masyarakat ini nanti bisa terbendung emosinya atau kekeosan dari aksi ini bisa dicegah. Iya. Ya, apabila tadi Bupati Pati ketika hendak menemui demonstran sempat terjadi kericuhan, apakah ada opsi dari perwakilan demonstran yang bisa menemui Bupati Pati agar memang demonstrasi tidak berujung ricuh kembali begitu selanjutnya, Jesse? Hingga saat ini terkait hal tersebut memang belum ada informasi kembali, Ian, karena memang baru-baru ini saja kondisi di alun-alun Pati ini mereda. Jadi belum ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pati ini dengan para koordinator di lapangan. Karena memang untuk koordinasi pertama tadi ternyata gagal begitu ya. Ternyata masyarakat ini tidak bisa membendung emosi atau situasinya. Sehingga untuk opsi kedua ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten koordinator lapangan aksi ini untuk melakukan diskusi dan juga sejenisnya. Ian. Baik, terima kasih Gesi.